Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebelum merenungkan firman memohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus ketika kami masih seteru, ketika kami masih bermusuhan dengan Engkau, ketika kami berdosa, Engkau datang menggapai kami dengan penebusan Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami di tengah naik turunnya hidup kami. Persekutuan yang terus menguatkan kami, menghibur kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi ini kami bersyukur kami boleh kembali sejenak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, kami berdoa supaya Roh Kudus boleh memakai firman-Mu sambil kami merenungkannya, untuk boleh jadi mungkin kekuatan buat kami, penghiburan, teguran, pengingat. Bapa, kami berdoa supaya Engkau boleh mampukan kami untuk menyelami kekayaan firman-Mu dan boleh melihat kemuliaan-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh terus terpesona. Terima kasih Bapa. Mohon juga Engkau boleh pakai hamba-Mu, ampuni dan layakkan dari segala dosanya untuk boleh jadi alat di tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya ajak kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan buat bacaan kita hari ini 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 3 ayat 6. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 3 ayat 6. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni, atas perintah Allah dan di hadapannya. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging yang di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri,
Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan menghidupinya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya pertama kali datang ke Australia, salah satu hal unik yang saya dapati di sini yang belum pernah saya ketemu waktu di slide khotbah saya belum ya? Boleh dimasukin, saya sudah upload mungkin. Thank you. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang baru yang saya ketemu di sini yang gak ketemu di Indonesia itu toilet dish. Bapak Ibu tahu ya toilet dish yang biasa kita pasang kalau di toilet kita. Alat ini unik karena fungsinya adalah menghilangkan bau gitu ya. Kita tembak di bowl toilet kita dan cara pakainya juga lucu gitu. Menurut saya ini kayak sedikit teknis gitu, seru, asik juga ya eksperimen. Nah, cuman Bapak Ibu Saudara sekalian, toilet dish yang biasa kita pakai itu perlu dipakai atau dipasang lagi, diulang lagi secara berkala. Karena kalau enggak, pelan-pelan bakal luntur dan akhirnya efeknya nggak ada lagi. Dari apa yang terjadi di kamar mandi, saya mau bawa analogi ini untuk kita membayangkan apa maksud Paulus ketika Paulus bilang bagi beberapa orang kami adalah bau yang membawa kehidupan, tapi bagi orang lain kami adalah bau yang mematikan. Jadi setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita memiliki aroma tertentu, memiliki aroma yang khusus yang kita bawa di sekitar kita. Aroma ada yang bisa bikin orang terlena, nyaman, tapi ada juga yang bikin enak, bikin orang lain enak. Aroma seperti apa yang kita hasilkan? Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat IPC adalah umat Allah yang diutus menebar keharuman pengenalan akan Kristus. Jemaat IPC adalah umat Allah yang diutus menebar keharuman pengenalan akan Kristus. Kita mulai ya. Apa yang sedang terjadi sih sebenarnya di bagian ini waktu kita baca bagian ini? Apa yang jadi latar belakang? Ceritanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita gabungin surat 1 Korintus, surat Kisah Para Rasul, dan surat 2 Korintus kurang lebih begini ceritanya. Pada mulanya rencana Paulus adalah dari Efesus ke Korintus, mengumpulkan uang di sana untuk dibawa persembahan ke gereja di Yerusalem. Dari Efesus ke Korintus, mampir sebentar bawa duitnya untuk mendukung pelayanan di Yudea. Nah, untuk sementara karena belum ada WhatsApp, belum ada Zoom begitu ya, ia mengirimkan Timotius untuk menengok kondisi jemaat Korintus. Dikirim ke Timotius untuk nengok ke sana. Nah, ketika Timotius tiba di Korintus, kagetlah karena tampaknya ada yang telah menghasut dan buat kekacauan di gereja Korintus. Alhasil Paulus berencana untuk segera menyelesaikan masalah ini. Dia pengen datang langsung ke gereja Korintus untuk mengurai benang kusut yang ada. Dan itu yang kita baca di 1 Korintus yang lalu. Di pasal 1 maksud saya. Dari Korintus ke Makedonia, ke Korintus, terus ke Yerusalem. Tapi kunjungan ini ternyata sangat menyakitkan buat Paulus. Ketika dia datang, dia sendiri ditolak. Ditolak oleh gereja yang dia rintis, yang dia tanam, yang dia bangun. Orang-orang melawan Paulus. Waktu Paulus dipermalukan di sana, Paulus memilih untuk menahan diri dan pergi tanpa membalas. Sebagai bentuk belas kasihan buat jemaat. Dia tidak melawan atau membalas balik, ia balik ke Efesus. Dan dari Efesus dia menulis surat yang kemarin kita sudah baca, surat ketiga dan sekarang kita nggak punya sebenarnya. Surat yang dia tulis dengan air mata, surat yang dia tulis dengan penuh pergumulan. Kemudian lewat surat ini dia mengutus Titus untuk menyampaikannya ke Korintus. Peringatan, surat itu isinya adalah peringatan. Jadi surat ketiga ini isinya supaya mereka bertobat, supaya jemaat Korintus bertobat ketimbang mengalami nanti penghukuman Allah.
Jadi itu yang latar belakangnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hasil surat tersebut, jemaat Korintus ternyata meresponi dengan bertobat dan menghukum orang yang paling bertanggung jawab di tengah-tengah mereka. Bisa jadi orang itu dari luar, kita nggak tahu. Bisa jadi juga dari dalam komunitas Korintus sendiri. Bisa jadi kalau kita masih ingat pasal 1, dia orang yang tinggal dengan istri ayahnya yang ditegur oleh Paulus. Atau mungkin juga dia yang disebut terlibat dalam ritual cabul agama-agama di agama Korintus gitu ya. Itu ada di pasal 6 di 1 Korintus. Enggak jelas siapa, tapi yang pasti orang ini mempertanyakan otoritas Paulus dan jemaat Korintus terhasut, terprovokasi. Banyak orang ikut mereka, banyak orang ikut pengaruh orang ini dan akhirnya menentang Paulus. Jadi itu latar belakangnya apa yang terjadi di bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentang orang itu Paulus berkata di ayat 5 sampai ayat 11. Dia bilang supaya mereka mengampuninya karena sudah cukup teguran dari mereka. Kemungkinan besar teguran atau hukuman jemaat Korintus kepada orang yang bikin hasut ini, penghasut ini adalah disingkirkan dari hidup berjemaat. Sama seperti 1 Korintus juga Paulus ajarkan itu. Disingkirkan dari kehidupan berjemaat supaya dia bisa merenung dan akhirnya dia bisa kembali. Paulus bilang sudah cukup, kamu sudah mengekskomunikasikan dia dan sekarang sambut balik, terima balik, welcome him back. Karena kalau enggak nanti dia bisa putus asa, dia bisa depresi. Dia sudah bertobat, terima kembali masuk ke dalam jemaat Korintus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini sudah begitu ngompor-ngomporin sampai jemaat Korintus ikut terprovokasi. Jadi gak heran kalau sekarang mereka kesel sekali sama orang itu. Jemaat Korintus kesel sekali sama biang keladi ini, biang kerok. Terhadap pemimpin ngaco ini. Tapi Paulus bilang, ayo disambut. Hukumannya sudah cukup. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, kata mengampuni yang dipakai di sini karisomai itu berangkat dari kata karis yang artinya anugerah. Jadi mengampuni dari kata bahasa Yunaninya artinya membagikan anugerah. Jemaat Korintus dinasihatkan untuk mengulurkan karis, mengulurkan anugerah kepada penghasut tadi. Atas dasar Allah yang sudah memberikan karis atau anugerah terlebih dahulu kepada jemaat Korintus. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam relasi dengan sesama, konflik itu pasti tidak terhindarkan. Dan sebagai anak Allah, kita punya dua kewajiban. Ini kewajiban ya, bukan petunjuk, bukan nasihat, tapi kewajiban. Setiap orang percaya di dalam konflik yang pasti terjadi di antara relasi punya dua kewajiban. Dua perintah yang gak bisa ditawar. Yang pertama mengasihi, dan yang kedua mengampuni. Mengasihi dan mengampuni. Paulus kurang apa tertolaknya kalau kita mau coba menyelami empati. Ini gereja yang ia rintis, gereja yang seperti anaknya sendiri, gereja yang dia didik, tapi ia ditentang begitu rupa oleh anak rohaninya sendiri. Hanya orang berdosa yang sadar akan betapa besar anugerah yang sudah diterimanya dapat mengasihi dan membagikan anugerah itu kepada sesama. Itu kita bisa lihat dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih tentang pengampunan. Raja mengampuni seorang hamba, tapi dia gak sadar betapa besar hutang yang sudah diampuni oleh rajanya. Dan temennya yang utang gak seberapa itu dikejar sampai dimasukin ke penjara. Paulus sadar siapa dia di hadapan Allah, betapa besar dosanya. Dan atas dasar itu dia membagikan kepada penghasut ini, biang keladi di jemaat Korintus. Dan dia mengajak jemaat Korintus untuk meneladani, mengikuti, mengampuni orang itu. Dan sikap ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa kita mulai dari rumah kita. Semasa lockdown seperti sekarang ini, kita punya lebih banyak waktu di rumah. Dan biasanya lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak gesekan. Ketika harapan atau apa yang kita mau gak dipenuhi sama pasangan kita atau gak dituruti sama anak kita, kita lari kemana untuk pemenuhannya? Ketika kita ngomong gak didengar, ketika kita ngomong tidak ditanggapi, sedih iya, kecewa iya, putus asa mungkin, khawatir, was-was.
stres tidak terhindarkan. Kemana kita bawa duka kita? Bisa kita bawa ke tangan kita. Kita berlaku sebagai hakim, dan karena kamu gak ngikutin saya, karena kamu sudah mengecewakan saya, karena kamu gak taat sama saya orang tua, kamu anak, saya mau jadi hakim, saya mau hukum kamu. Kita bisa hukum dengan kata-kata yang kejam, kata-kata yang tajam, mungkin main fisik. Atau di ekstrem yang satu, spektrum yang satu, kita main perang dingin, kita gak mau ngomong, kita diam saja. Kita hukum orang itu dengan sikap 1000 bahasa, diam 1000 bahasa kita. Atau ketimbang kita jadi hakim, kita bawa isu ini kepada Tuhan, kepada satu-satunya hakim yang adil. Kita ceritakan kecut, pahit, pedih, perihnya pengalaman itu, dan menyerahkannya kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 bilang, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pasrahkanlah kepada Allah semua masalahmu, karena dia peduli. Mungkin kita gak dapat apa yang kita harapkan dari pasangan kita, dari anak kita, dari rekan kerja kita. Tapi kita bisa nyender, kita bisa ngedeprok di kakinya Tuhan. Kita bisa mengalami ia mengganti kekecewaan kita dengan dekap hangat rangkulannya. Dan lewat pengalaman ini sama seperti Paulus, kita bisa extend kepada pasangan kita, kepada teman kita yang sudah menyakiti kita, kepada dalam kekecewaan kita. Paulus bilang ampuni, kasihi. Tidak berhenti di situ, ayat 10-11 dalam kasus ini, kasus Korintus, ketika seseorang dengan tulus mengakui kesalahannya, ia perlu diampuni, kata Paulus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Selain dasar anugerah Kristus, Paulus yang ditolak jemaat Korintus tadinya mau mengampuni penghasutnya supaya iblis tidak bercokol, supaya tidak lagi ada perpecahan di jemaat Korintus. Seperti yang sudah disebabkan oleh iblis di tengah jemaat. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis dapat tempat di komunitas kita, di gereja kita, di keluarga kita, di persahabatan kita. Karena ketika dia dapat foothold, ketika dia dapat pijakan, dia bisa bikin pecah apapun itu. Ampuni, ampuni. Setelah menasehati perihal pengampunan, ayat 12, Paulus bercerita tentang apa yang ia kerjakan. Dia lanjutkan alur cerita yang sebelumnya. Kenapa dia gak jadi nengok Korintus? Kenapa dia berubah dari rencananya yang semula? Setelah meninggalkan Efesus, ternyata ia pergi ke Troas, ayat 12, untuk mengabarkan Injil. Semuanya berjalan baik karena Allah membuka jalan, buka pintu, banyak orang mendengarkan Injil. Tapi ketika dia pergi ke sana, dia tidak ketemu dengan Titus, rekannya yang dia titipin surat yang ketiga tadi, yang sudah kita tidak punya. Dia pengen tahu bagaimana respon jemaat Korintus setelah membaca suratnya yang penuh dengan air mata dia tulis itu. Paulus begitu menantikan perihal Titus dan respon dari jemaat Korintus sampai dia gak bisa tenang, katanya dia gak bisa tentram hati. Oleh karena itu dia meminta diri dan berangkat ke Makedonia, menuju di Korintus, lewat Makedonia ke Korintus. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita gak tentram, kita coba cari penghiburan. Ada yang cari penghiburan lewat jalan-jalan, kuliner, main game, istirahat, curhat. Ada banyak cara untuk cari penghiburan di tengah ketidaktentraman hati. Tapi menarik kalau kita perhatikan Bapak Ibu apa yang ditulis Paulus di sini. Paulus menggambarkan betapa kerohaniannya itu apa kalibernya itu udah kayak beda banget dari kita ya. Ini yang Paulus bilang di ayat 12, ayat 13. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Di tengah ketidaktentramannya dia dapat penghiburan. Di mana lewat apa yang Allah kerjakan dalam Paulus.
mungkin kita nggak bisa ngaitin gitu ya. Dia nggak tentram tapi dia dapat penghiburan karena dia bisa jadi saksi Tuhan. Ini gimana matchnya gitu. Kalau Paulus bilang syukur saya bisa makan-makan. Jadi saya nggak terlalu mikirin lagi masalah Titus dan jemaat Korintus. Kita ngerti gitu ya. Syukur saya bisa jalan-jalan wisata. Kita ngerti ya. Tapi ketika dia bilang syukur karena Allah terus memakai kami. Walaupun saya nggak tentram tapi Tuhan pakai kami untuk mengabarkan keharuman. Menyebarkan keharuman. Kita kok nggak nyambung ya. Kok bisa terhibur dengan cara seperti ini? Maksud saya gini Bapak Ibu. Kalau saya bilang urus exemption Indonesia Australia itu susah. Nah, pernyataan ini benar. Tapi ketika yang bilang adalah orang yang terpisah dari keluarganya, yang mungkin keluarganya sakit dan dia nggak bisa nengok di Indonesia, itu bobot pernyataannya jadi lebih penuh begitu ya. Atau misalnya saya bilang pernikahan itu sulit gitu. Tapi ketika pernyataan itu benar, tetapi ketika yang bilang Pak Handi misalnya atau Pak Joni yang sudah menikah, yang sudah konseling banyak keluarga, lebih dalam lagi pemahaman pernikahan itu sulit, bukan? Demikian juga di sini ketika Paulus bilang saya terhibur karena saya masih dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil. Kita bisa ngerti mungkin, nggak ngerti sih ya. Tapi kalau kita bisa menyelami, kalau kita sudah ngalamin apa yang Paulus alamin, pengalamannya beda, bobotnya beda, pemahamannya beda. Ketika Paulus bilang hatiku tidak merasa tenang tapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya di ayat 14. Kita bisa bilang oh gitu ya, iya dapat penghiburan ya lewat pelayanan meski khawatir. Tapi pemahaman kita akan mentok sampai sejauh mana pengalaman kita menaati Tuhan. Mengabarkan Injil, berjalan di jalan kemenangannya. Yang Paulus bahas di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman kuno jenderal yang menang perang itu biasanya kan diarak ke ibu kota, tempat istana raja. Nah sambil arakan itu, barisan itu, di belakang jenderal yang menang itu ada tentara-tentaranya yang hebat, kemudian ada tawanan perang dan ada hasil jarahan, harta yang diambil, dirampas dari menang perang itu. Nah sambil jalan itu ada dupa harum yang akan dibakar. Dan masyarakat atau penduduk yang lihat arak-arakan kemenangan pulang perang ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat dan bisa cium. Dan ini yang Paulus gambarkan di sini ketika dia bilang kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Yang membawa kami menebar keharuman Kristus, pengenalan akan Kristus. Jadi Kristus digambarkan oleh Paulus sebagai jenderal yang memimpin orang percaya, termasuk Paulus dalam arak-arakan menuju kota mulia di mana Allah bersemayam. Dan ia bersyukur serta dihibur di tengah ketidaktahuannya tentang kondisi jemaat Korintus. Dia bisa ikut arak-arakan itu. Dia bisa dipakai untuk menebarkan keharuman ini. Pingin gak sih mengalami penghiburan yang demikian? Mungkin kita bisa bilang, saya gak tahu bakal diperpanjang atau enggak di tempat kerja saya, apalagi di masa-masa ini. Tapi saya bersyukur karena lewat saya, ia menyebarkan keharumannya di tempat kerja saya. Saya takut orang tua saya di tengah zona merah di Indonesia, di Pulau Jawa. Tapi syukur karena ia tidak mementingkan dirinya sendiri, orang tua saya. Melainkan memperhatikan sesamanya yang sakit. Dia beli makanan di warung kecil, dia bagi-bagiin ke tukang ojek, memberkati warungnya, memberkati tukang ojek online-nya di depan gang rumahnya. Atau kesaksian seperti yang kalau Bapak Ibu ikut webinar di hari Jumat kemarin. Ada orang yang mendampingi pamannya yang sakit dan akhirnya berpulang. Tapi dia bilang syukur karena Injil sudah diberitakan. Omnya tadinya gak percaya, tapi lewat pelayanannya dia akhirnya percaya. Lewat pengabaran Injilnya dia percaya sebelum dia berpulang. Bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Tapi bagi yang pertama, bagi yang selamat kami adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, penghiburan ini gak lazim. Tetapi
penghiburan ini tersedia bagi setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan saya, setiap kita. Pingin gak sih ngalamin penghiburan yang demikian? Penghiburan yang bikin Paulus tetap semangat melangkah meskipun hidupnya gak mudah. Pingin gak sih punya penghiburan yang Tuhan kasih ke anak-anaknya ini? Tetap bisa bikin kita tetap giat jalan di jalan Tuhan meskipun penolakan dan penderitaan menjadi bagian tidak terpisahkan ketika kita menjawab pengutusan Tuhan. Pingin gak sih mengalami pendorong yang telah dirasakan oleh Paulus? Bapak Ibu Saudara sekalian, kebayang gak apa jadinya tiap kita kalau dalam hidup kita yang naik turun ini kita bisa mengalami kekayaan pengalaman diarak menyusuri jalan kemenangannya. Tidak hanya sebatas tahu atau membayangkan, tapi benar-benar mengalaminya. Syukur kepada Allah karena lewat saya aroma Kristus dibagikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bilang, tapi saya gak pintar ngomong. Pemahaman Alkitab saya gak seberapa. Gimana saya bisa bersaksi? Jumat yang lalu, 2 minggu yang lalu ada webinar tentang bersaksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu miss gak sempat ikut, Bapak Ibu bisa datang ke channel YouTube kita. Dan saya pikir itu webinar yang baik sekali. Memperlengkapi kita bagaimana kita bisa bersaksi dengan cara yang sederhana, cara yang simpel. Sangat membumi, mendorong. Tinggal datang ke YouTube channel kita ya, IPC. Kalau Bapak Ibu lewat. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu hal yang mau saya tegaskan bahwa pengalaman ini kita lihat Paulus tuh kayaknya hebat banget gitu ya. Kalau dibanding sama kita kalibernya beda. Tapi pengalaman ini Bapak Ibu Saudara sekalian bukan pengalaman eksklusif buat orang VIP. Buat yang gelarnya banyak, yang pinter, yang khatam Alkitab atau yang berkarisma kalau ngomong. Pengalaman ini ada buat semua orang yang mau taat menjawab panggilan Tuhan. Paulus sendiri bilang di ayat 16, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugasnya demikian? Paulus sendiri yang ngomong, saya gak sanggup melakukan hal ini. Membawa pengenalan akan Kristus kemana-mana, siapa yang bisa? Dengan diri kami sendiri, ayat 5 dan 6 di pasal 3, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak ditulis dalam hukum tertulis tetapi hasil karya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini buat semua orang. Semua orang yang mau menjawab panggilan Tuhan. Saya akhiri dengan satu himne, latar belakang himne. Mungkin kita gak asing lagi dengan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Di balik lagu ini Bapak Ibu Saudara sekalian ada kisah yang selaras dengan bagian perenungan kita. Dan itu terjadi kurang lebih 150 tahun yang lalu. Ketika terjadi kebangkitan rohani besar-besaran di Wales, di Inggris. Hasilnya banyak misionaris mau pergi dan banyak pergi kemana-mana. Salah satunya adalah ke North East atau Timur Laut India, daerah India mengabarkan Injil. Kalau kita tahu ada Assam Tea dari daerah Assam. Nah, ini daerah yang menjadi latar belakang Mengikut Yesus Keputusanku lagu itu. Kala itu daerah ini dihuni banyak sekali suku-suku yang primitif, suku-suku yang pemburu, hunter, agresif. Nah, suku di daerah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, daerah yang tidak bersahabat, sekelompok misionaris dari American Baptist Missions datang membagikan kasih, membagikan damai dan membagikan pengharapan yang ada dalam Kristus Yesus. Secara umum hasilnya hampir nol. Hanya ada satu pria, istri sama 2 anaknya yang percaya di daerah itu. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bukan lewat misionaris ini, lewat orang lokal. Biasanya begitu ya, lewat orang lokal. Poten sekali lewat orang ini, lewat keluarga ini. Dia ceritakan tentang Injil kepada tetangganya, kepada teman-temannya. Dan iman mulai menyebar di daerah tempat tinggal di desa itu. Tentu kepala desa yang gak percaya, gak suka sekali karena orang ini bawa iman asing gitu ya. Bayangan mereka ini iman orang bule gitu kan. Satu hari dengan marah dia mengumpulkan semua penduduk desa dan ada keluarga di depan. Dan keluarga ini, keluarga yang sudah percaya ini disuruh memilih antara iman atau nyawa mereka. Digerakkan oleh Roh Kudus, pria itu bilang, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Geram atas penolakan bapak ini, kepala suku memerintahkan pemanahnya untuk menembak kedua anaknya.
Dan saat anaknya kejang-kejang terbaring di sisi dia, kepala desa bertanya lagi, apakah engkau mau menyangkal imanmu? Engkau telah kehilangan 2 anak, dan kalau engkau menyangkal, istrimu akan menyusul. Pria tersebut menjawab, though no one joins me, still I will follow. Walau sendiri ku ikut Yesus. Kalau lirik Indonesianya. Wah, meledak marahnya kepala suku ini. Istrinya langsung ditembak, disuruh tembak, dan dalam sekejap menyusul kedua anaknya. Sekarang dia bertanya untuk terakhir kalinya kepada bapak ini. Aku beri kamu 1 kesempatan lagi. Sangkalah imanmu dan kau bisa hidup. Saat menghadapi kematian itu, pria ini mengucapkan kalimat terakhir yang gak terlupakan. Dia bilang, the cross before me, the world behind me, no turning back. Salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar. Dipanah, mati seperti anggota yang lain, anggota keluarganya. Tetapi kematian itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, bikin kepala desa begitu tergerak. Kepala desa itu mikir, mengapa orang ini, istrinya dan anak-anaknya rela mati untuk satu pria yang tinggal di negeri yang lain, di benua yang lain, yang hidupnya bahkan 2000 tahun yang lalu, bukan hidup sekarang. Kenapa keluarga ini mau? Dan Roh Kudus lewat kesaksian keluarga ini, martir keluarga ini, membawa iman kepada desa itu. Lewat kepala desanya terlebih dahulu. Dalam pengakuan iman yang spontan dia bilang, saya juga milik Kristus, saya mau tahu Kristus. Dan satu desa berbondong-bondong. Biasanya kalau di desa gitu, kepala desanya percaya, penduduk desanya ikut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu Mengikut Yesus Keputusanku itu didasarkan pada kata-kata terakhir dari namanya Nokseng, seorang pria dari suku Garo di Assam, India. Hari ini jadi lagu orang Garo, dan kata-kata ini disusun menjadi himne oleh misionaris India Sadhu Sundar Singh. Mungkin Bapak Ibu pernah baca bukunya. Dan tahun 1959 diaransemen oleh editor Amerika Jensen Reynolds. Jadi itu Mengikut Yesus Keputusanku lagunya. I have decided to follow Jesus, no turning back. Though no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back. The cross before me, the work behind me. No turning back, no turning back. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat IPC, kita semua adalah umat Allah yang diutus untuk menebar keharuman pengenalan akan Kristus. Saat ini Allah terus bekerja, menyatakan harapan, menyatakan penghiburan di tengah ketidakpastian yang ada, keputusasaan, penderitaan. Ia membagikan damai sejahtera, menyatakan keselamatan yang sejati. Dan Allah bekerja lewat orang-orang biasa seperti Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Lewat setiap kita yang terbatas, Tuhan bagikan pengampunan, Tuhan bagikan pengharapan bagi dunia, Tuhan bagikan Injil keselamatan lewat Yesus Kristus yang sudah lebih dahulu mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita mau join, kita mau ikut arak-arakan itu, kita mau ikut menebar keharuman ini? Biarlah kita boleh jawab, ini aku, utus aku. Dan kuasa Allah yang bekerja lewat Paulus akan menyanggupkan kita melangkah sebagai pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Mengikut Yesus Keputusanku. Biar firman hari ini menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa.